Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya menyapa kita semua. Selamat merayakan Paskah bersama dengan keluarga. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada momen Paskah ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 28, ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema yang kita bahas pada Minggu Paskah di tahun 2020 ini adalah tentang kuasa kebangkitan Yesus. Ketika kita berbicara tentang kebangkitan, maka hal itu berbicara tentang suatu persoalan, suatu sukacita, suatu berita yang sangat menggemparkan dunia ini. Pada zaman para murid, pada zaman Yesus, berita tentang kebangkitannya merupakan berita yang paling heboh, tren topik yang menjadi perbincangan masyarakat biasa, pemimpin agama Yahudi, bahkan pemimpin Romawi. Seperti yang terjadi sekarang ini, bahwa tren topik di televisi maupun di pembicaraan di tengah-tengah masyarakat itu COVID-19. Tetapi lebih heboh berita tentang kebangkitan ini. Sebab di antara orang Yahudi ada memang yang percaya akan kebangkitan, tetapi kebangkitan itu terjadi pada akhir zaman. Sehingga mereka gempar, sehingga mereka takut dan mereka merasa, wow, apa yang sedang terjadi? Mereka kaget luar biasa. Demikian juga di antara orang Yahudi ada yang tidak percaya, itu kaum Saduki. Mereka tidak percaya akan kebangkitan. Sehingga ketika terdengar berita bahwa Yesus sudah bangkit, maka mereka sungguh kaget dan merasa ketakutan. Tapi di balik itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang bersukacita menyambut kebangkitan Yesus.
Saya yakin dan percaya bahwa kebangkitan Yesus dalam membawa sukacita bagi saudara-saudara sekalian. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus ini, hal yang pertama adalah membuat gentar ketakutan para penjaga kuburnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, penjaga kubur adalah orang yang hebat, orang yang dipercaya mampu menjaga, sehingga apapun yang terjadi, baik serangan dari luar, mereka mampu menghalaunya. Tapi apa yang terjadi? Sungguh ironis, mereka menjaga kubur yang kosong. Mereka menjaga kubur Yesus yang sebenarnya dia tidak ada di dalam pada saat kebangkitan. Mereka tetap menjaga, mereka kira bahwa suatu saat akan terjadi ataupun yang lain. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Mereka sungguh sangat gentar ketakutan. Kenapa? Yang pertama itu karena gempa bumi yang sangat hebat terjadi pada saat itu. Semua orang takut ketika terjadi gempa bumi. Ada orang yang berlarian keluar. Ada orang yang kaget. Ada orang yang berteriak-teriak. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Sebagai seorang prajurit, mereka tetap berada di posisi mereka. Tapi mereka gentar dan sangat takut. Kedua, kenapa mereka takut? Yaitu karena malaikat Tuhan datang. Mereka melihat secara langsung malaikat surgawi. Dan mukanya bagaikan kilat. Oh, kaget banget. Coba bayangkan saudara, tiba-tiba melihat hantu. Aduh, pasti kaget banget. Apalagi melihat malaikat Tuhan yang tidak pernah dilihat. Kagetnya luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketakutan mereka seperti mau mati, seperti orang yang mati. Orang yang hidup menjaga orang yang mati. Tetapi orang yang mati hidup meskipun dijaga. Itulah kuasa kebangkitan Yesus. Membuat orang yang merasa hebat tidak mampu, tidak berkutik apa-apa. Sebab dia adalah Tuhan yang tidak mampu dibendung dan tidak mampu dijaga oleh siapapun. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua adalah kuasa kebangkitan Yesus membawa sukacita bagi orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, meskipun pada awalnya Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus sangat kaget, takut ketika melihat malaikat yang duduk di dalam kubur itu. Tapi setelah malaikat itu menyapa, janganlah takut. Aku tahu bahwa kalian mencari Yesus yang telah disalibkan. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Itulah yang meneguhkan iman percaya mereka. Itulah yang membuat mereka sungguh bersukacita. Dan itu yang membuat mereka bersaksi luar biasa. Ketika mendengar berita itu, mereka begitu lega. Karena selama ini mereka terkurung dalam ketakutan, kecemasan. Sebab ketika mereka diketahui oleh pemimpin Romawi atau pemimpin Yahudi, bisa saja mereka dieksekusi, bisa saja mereka dicemooh, bisa saja mereka diusir. Tetapi di tengah-tengah ketakutan mereka, Tuhan sungguh meneguhkan iman mereka. Bahkan ketika mereka pulang, mereka bersaksi menceritakan tentang keajaiban itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa ia sungguh anak Allah yang sangat dekat dengan Allah, yang menyatu dengan Allah.
Dan itu membuktikan bahwa dia anak Allah yang sungguh-sungguh bangkit. Dan dia tidak mampu dicekal, tidak mampu dibendung oleh kuasa maut, apalagi kuasa manusia. Kuasa kebangkitan itu menegaskan bahwa apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi, apa yang telah dikatakan oleh Yesus, sungguh terjadi. Itu yang kita yakini bahwa firman Tuhan tidak pernah main-main. Firman Tuhan nyata terjadi. Hal yang berikut adalah bahwa kuasa kebangkitan itu menjamin kebangkitan kita. Itulah sukacita bagi orang percaya bahwa Yesus yang sulung dari kebangkitan, dia akan menikmati juga kebangkitan ketika Yesus datang bersama dengan dia. Kuasa kebangkitan itu juga membuktikan adanya penghakiman yang terakhir. Ingat saudara, ada penghakiman yang terakhir. Bukan hanya penghakiman sementara yang dilakukan oleh para penguasa dunia ini, tapi ada penghakiman yang terakhir. Penghakiman itu berlaku untuk selama-lamanya, baik bagi orang yang tidak percaya maupun bagi orang yang percaya. Tetapi bagi orang yang percaya, penghakiman itu adalah menjadi keadilan yang membawa kemenangan baginya. Kuasa kebangkitan itu juga memberikan kuasa bagi orang percaya untuk hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya kita bersukacita hari ini merayakan Paskah. Karena kita bersukacita kemenangan demi kemenangan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebab Dia yang menang, yang telah bangkit, itulah yang mampu memberikan kekuatan kepada orang yang hidup dalam kebenaran. Meskipun berbagai penderitaan di dunia ini, tapi Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi kita, sehingga kita mampu melewati berbagai penderitaan hidup, baik karena ekonomi, baik karena sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan studi. Ingat, Tuhan memberikanmu kemenangan. Hal yang berikut adalah kuasa kebangkitan itu menjamin akan adanya warisan bagi setiap orang percaya. Warisan itu adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Jika orang tua mempunyai warisan, berebut anak-anak. Kalau bisa yang satu bilang semua punya gue, yang satu bilang aduh saya harus mendapat setengah. Bahkan banyak orang saling tikam menikam, bunuh-membunuh hanya gara-gara warisan. Itu adalah salah. Tetapi bagi Tuhan, warisan kita adalah mahkota kehidupan. Hidup dalam kerajaannya bersama dengan Yesus yang kita sembah selama ini. Dan kita menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Dan yang terakhir adalah kuasa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan baru sesuai dengan tema Paskah kepada kita tahun 2020 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah berbagai kesulitan ekonomi, di tengah berbagai kegalauan dunia ini, ingat, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan baru, pengharapan yang sungguh, pengharapan dalam iman, pengharapan yang pasti, bukan pengharapan dalam kecemasan atau harap-harap cemas, tapi pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti bahwa Tuhan memberikan jalan keluar dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.